Halo movie lover, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Karena cerita kali ini akan bikin kalian berdebar-debar. Sebelum kita mulai cerita berdarah-darah ini, coba cek deh, udah pencet like belum? Udah subscribe? Klik sekarang ya, biar gue semangat upload kisah seru lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Ceritanya dimulai seperti liburan romantis biasa. Di tengah gurun pasir yang luas di mana matahari bersinar terik dan batu-batu besar berdiri gagah, tempat yang katanya sempurna buat para pemburu atau para buaya darat. Tiba-tiba datanglah helikopter mendarat membawa Richard, seorang pria mapan yang menyimpan banyak rahasia, dan pacarnya yang super seksi, Jennifer. Mereka berencana menikmati waktu bersama di rumah Richard yang tersembunyi di tengah gurun. Tapi, hey, ini bukan sekedar liburan cinta biasa loh. Begitu sampai, pilot yang doyan hal-hal mistis langsung kasih oleh-oleh. Peyote, narkoba, halusinogen favorit para petualang spiritual. Lalu masuklah mereka ke rumah, dan di sanalah Jennifer yang tahu persis cara menggoda pria manapun langsung bikin Richard tak bisa tahan. Mereka bertarung sengit di ranjang. Tahu kan maksudku? Tapi suasana panas ini tiba-tiba berubah jadi dingin ketika telepon dari istri Richard masuk. Yah, benar. Pria ini sudah punya istri dan anak, saudara-saudara. Dan si istri santuy aja karena pikirnya suaminya cuma mau berburu bareng teman. Masalahnya bertambah ketika dua teman Richard, Stan dan Dimitri datang lebih awal dari jadwal. Jen yang cuma pakai pakaian dalam langsung panik. Richard kesal karena niatnya menyembunyikan Jennifer gagal total. Stan langsung naksir berat. Tatapannya ke Jen, lapar. Sementara Dimitri lebih tenang, tapi sama-sama penasaran. Malam pun tiba, mereka santai di pinggir kolam sambil bahas peyote tadi. Katanya, cukup satu dosis bisa bikin satu tim sepak bola hilang akal. Jennifer yang penasaran malah nyimpang peyotenya di kalungnya sendiri. Dan malam pun berubah jadi pertunjukan sensual. Jennifer menari, menggoda, menghipnotis, Stan nyaris meleleh. Esok paginya, Stan mulai gerilya. Richard pergi, Jen sendirian. Tapi Jennifer ogah didekati. Stan tersinggung. Dan dari sinilah semuanya berubah. Stan berubah jadi predator. Dan ketika Jennifer ketakutan, Dimitri cuma nonton. Beneran cuma nonton. Lalu naikin volume TV biar nggak kedengeran. Richard balik dan langsung tahu ada yang salah. Tapi bukannya menyelesaikan, dia malah kasih uang ke Jennifer buat lupakan semua. Jennifer ngamuk dan ancam akan kasih tahu istrinya. Dan saat itulah Richard kehilangan akal. Jennifer lari, tapi sayangnya dia terpojok di tebing curam. Richard sempat pura-pura menyesal, bahkan janji telepon pilot. Tapi begitu Jen tenang, dia dorong Jen dari tebing. Brutal. Sadis. Jen tertusuk cabang pohon. Teman-temannya pun shock, tapi Richard tenang aja. Katanya, kalau dia ngomong, kita semua masuk penjara. Mereka tinggalkan Jen, anggap dia sudah mati, tapi ternyata Jen masih hidup. Dengan luka parah, dia bertahan, membakar semak yang menahannya, dan kabur. Di balik sakitnya, ada satu hal yang terus menyala. Dendam. Saat Richard dan gengnya kembali untuk bersih-bersih, mereka kaget. Jen hilang. Ya, Jen bersembunyi, berdarah, tapi tak menyerah. Bahkan saat Dimitri datang dengan ATV, Jen menyusun rencana. Dia melihat senapan, mencoba mendekat, tapi itu cuma jebakan. Dimitri tahu dia datang, dan dia ingin main-main dulu. Sadis.
Tapi jangan remehkan perempuan yang sudah terluka. Jen berhasil ambil pisau dari kantong Dimitri dan sekarang perburuan pun berbalik arah. Dengan kekuatan yang tersisa dan kemarahan yang membara, Jen akhirnya berhasil menusukkan pisau ke tubuh Dimitri. Laki-laki itu pun terkapar tak bernyawa, terapung di danau seperti sampah. Satu babak selesai, dua lagi menunggu giliran. Dengan senjata dan perlengkapan hasil rampasan dari Dimitri, Jen melanjutkan perburuannya. Tapi sayangnya, motor yang ia tunggangi kehabisan bensin. Tentu saja, kalau enggak, cerita ini selesai terlalu cepat. Mau tak mau dia berjalan lagi, membawa luka di perut dengan cabang pohon masih tertancap. Tak lama kemudian ia menemukan gua dan masuk untuk istirahat sebentar. Saat melihat kalungnya, Jen ingat dia pernah menyembunyikan peyote di situ. Ini saatnya, pikirnya. Gak ada rasa takut, gak mikir dua kali. Dia langsung telan si narkoba super halu itu. Dan boom, efeknya datang. Dia mulai dengar suara-suara. Gak tahu itu malaikat atau DJ dari neraka. Tapi yang jelas, rasa sakitnya lenyap. Dalam kondisi setengah sadar, dia bedah perutnya sendiri. Setelah menarik cabang itu dari tubuhnya, dia bakar kaleng bir dan mensterilkan lukanya. Sakit udah nggak kerasa. Keesokan harinya, Stan bangun dan mendapati sahabatnya terapung tak bernyawa di danau. Ekspresi Stan campur aduk antara takut, marah, dan sedikit panik. Richard yang nyalain semua, ya. Stan yang ngerasa bersalah, sedikit. Tapi yang jelas mereka sepakat, Jen harus ditemukan. Sementara itu, di sisi lain gurun, Jen bangkit dengan semangat baru. Dari wanita yang lemah dan nyaris mati, kini dia jadi prajurit gurun dengan satu misi, balas dendam. Dia bukan lagi mangsa, dia adalah pemburu. Stan yang sok maco malah jadi umpang, dan dengan bodohnya, dia kasih tahu lokasi dia lewat pantulan cermin. Ya ampun bro, di dunia predator, jangan main-main sama refleksi. Jen walau masih berdarah dan tanpa sepatu, terus membuntuti. Dan ketika Stan lengah, dor, pelurunya bersarang di bahu. Tapi dia kabur. Jen ikuti jejak darahnya, sampai akhirnya mereka saling tembak. Jen kena di telinga, Stan kena pecahan kaca di kaki. Sama-sama luka, sama-sama ngamuk, tapi akhirnya Jen yang menang. Stan tumbang. Tak lama kemudian, suara Richard muncul dari walkie-talkie. Mendengar suaranya saja sudah cukup untuk membangkitkan semua amarah yang tersisa. Dan sekarang, tinggal satu target, sang dalang. Richard kembali ke rumahnya frustasi, panik, dan telanjang. Serius, dia mendengar suara-suara mencurigakan dan keluar sambil bugil. Mungkin pikirnya, kalau harus mati, mati sekalian dengan gaya bebas. Tapi kejutan terbesar datang ketika Jen benar-benar muncul. Shotgun di tangan, luka di tubuh, tekad di hati. Mereka saling tembak, kejar-kejaran. Sampai akhirnya Jen tergelincir karena darah di lantai. Richard melihat kesempatan, tapi Jen punya senjata pamungkas. Dia tusuk luka di perut Richard sampai pria itu tak berdaya. Peluru terakhir. Richard tamat. Jen keluar dari rumah penuh darah, tapi langkahnya tegap. Tatapannya tajam. Tubuh belepotan luka, tapi dia puas. Karena sudah mengakhiri semuanya. Misi balas dendam selesai. Tapi hey, setidaknya sekarang dia tahu, kalau kamu pergi ke gurun dan pacaran dengan suami orang, pastikan kamu bawa bensin, shotgun, dan niat hidup.